Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kemudahan, keringanan langkah untuk menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dalam kajian atau pengajian pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan fikih. Terakhir adalah berhubungan dengan masul khuffain, ya, membasuh khuf atau kemudian dalam kondisi sekarang ini adalah kaos kaki, ya, membasuh kaos kaki di saat kita berwudu, ya. Sudah dipraktekkan belum, Bu? Belum, ya, nggak apa-apalah, yang penting ngaji, ya kan? Oh sudah, alhamdulillah. Masya Allah sudah membasuhnya, ya. Maksudnya dalam kehidupan kita udah dipraktekin belum, gitu maksudnya? Ya, terutama kalau kita bepergian, ya, luar kota gitu, ya, ya kadang tidak perlu melepas kaos kaki, ya, cukup dengan membasuh kaos kaki hingga dan itu hanya bagian atas kaos kaki saja dan bukan bagian bawahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dalam kitab ini, jadi kita akan menggunakan buku rujukannya Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Jadi fikih praktis sesuai dengan dalil dalam hadis dan Al-Quran dan pendapat yang kuat, ya, dari para ulama fikih. Ini berikutnya adalah kaitannya dengan mandi besar, ya. Setelah kita wudu kemudian nanti mashul khuffain, runtutan dalam kitab fikih itu adalah al-ghuslu, yaitu mandi besar, ya. Mandi itu macam-macam, ya Bapak Ibu, tergantung pada niatnya, ya. Dan ini penting dalam Islam, dibedakan, ya, sangat dibedakan antara mandi biasa dengan mandi besar atau mandi junub, ya. Dan tidak sah Bapak Ibu, ya, karena ini kan kita masih membahas tentang toharoh, ya, tentang bersuci. Dan kita sampaikan di awal dulu bahwa bersuci menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kalau orang bersucinya tidak sesuai, ya, dengan apa yang ada dalam ketentuan agama kita ini, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, biar sholat kita sah, lalu kemudian kalau itu nanti berhubungan dengan mandi, dan mandi dalam Islam, ya, itu berhubungan dengan hadas besar, ya. Pernah kita sampaikan, sekedar mengulang kembali jamaah sekalian, bahwa hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu masuk pada hadas kecil, ya. Cukup dengan berwudu. Tapi kemudian dalam Islam, dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam syariat kita juga disebutkan dengan hadas besar, yang mana ini tidak selesai hanya dengan berwudu, harus dituntaskan dengan mandi besar. Dan hadas besar itu adalah, ya, ketika berhubungan suami istri, atau bagi laki-laki yang belum menikah dia
mimpi basah, bagi wanita dengan datang bulan atau nifas. Dan ini semua ada ketentuan dalam syariat agama kita. Sempurna jemaah sekalian. Sangat-sangat sempurna agama kita ini. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur binikmatil Islam. Kita bersyukur menjadi seorang muslim dan muslimah. Ya. Orang Islam kan resian gitu, Pak. Ya. Resian dan mandinya pun ya juga ada ketentuannya. Nah, jemaah sekalian, karena ini masalah fikih ya, hal-hal yang kemudian berhubungan dengan ibadah mahdhuh kita. Saya sering sampaikan kepada mahasiswa saya itu, kamu mau jadi apapun, kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi perawat, kamu mau jadi ekonom, mau jadi teknokrat, mau jadi presiden, ya. Saya bilang profesi kamu apapun, tapi tidak boleh kita sebagai muslim dan muslimah tidak ngerti masalah agama. Ya, sehebat-hebatnya dia dalam profesinya, kalau mandi junubnya aja masih salah, sholatnya nggak benar juga. Gitu ya. Dan ini ibadah mahdhuh. Jadi kita harus selesai dulu dalam hal ya ibadah mahdhuh kita. Ya. Artinya selesai berbarengan, tidak harus selesai duluan. Ya. Dan jangan sampai berpikir Bapak Ibu yang harus pintar agama itu yang alumni Fakultas Agama Islam, tidak. Kita semua punya kewajiban yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nyun sewu walaupun ini Bapak Ibu biasa dan kita semua melakukannya ya, tapi sekedar mengingatkan pada saya dan kita semua, karena kesempurnaan ibadah kita, kesempurnaan sholat kita itu akan sempurna juga kalau, apalagi kalau itu berhubungan dengan hadas besar tadi, tata cara mandinya juga harus benar. Terutama dalam hal niat, itu paling ringan ya Bapak Ibu. Di sini jamaah sekalian, masalah mandi nggak usah didefinisikan ya Pak ya. Ya mandi ya biar pure itu ya. Harus bagian semua anggota badan harus terkena air. Maka di sini sebutkan ta'mimul badani bil ma. Mandi itu sudah sepakat kita mengguyur semua anggota badan dengan air. Semua anggota badan dan tanpa terkecuali. Ya. Au istimalu ma'in tahurin fi jami'il badan. Dan ini catatan bagi saya kita semua, air yang digunakan harus air yang suci. Ya. Ini sudah enggak usah dibahas lagi ya Bapak Ibu. Pernah sudah kita bahas air suci itu seperti apa. Suci belum tentu mensucikan, dan suci yang bisa kita gunakan untuk mandi besar wudu adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya. Ini air ini bisa, ini kalau 1 galon lumayan ini ya, bisa suci lagi mensucikan. Ya, fi jami'il badan. Jadi semua anggota badan ini menjadi hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada bagian-bagian yang kalau orang sekedar pakai shower dan tidak dibantu, mohon maaf, dengan tangan menggosok, maka bagian anggota badan kita belum tentu terkena air. Ya. Jadi makanya disebutkan jami'il badan. Apalagi ada lekukan-lekukan ya, yang ini tidak hanya sekedar gebiar-gebyur gitu ya jamaah sekalian, tapi harus dipastikan. Ya, seperti yang kita ceritakan kemarin, orang berwudu kalau sekedar hanya mengalirkan air dengan kerannya, kemudian kaki ditaruh di atasnya, belum tentu tumitnya basah. Nah, kalau tumitnya nggak basah, maka wudunya tidak sah. Ya. Ini masalah fikih itu sah tidak sah ya Bapak Ibu. Jadi ini karena ya walaupun itu ilmu berkembang ya, fikih ini ilmu yang berkembang, tapi kita koridornya sudah jelas ya. Ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu wah, ini ngajinya ekstrim banget, hubungannya sah kalau tidak sah ya gitu kan. Yang sah tidak sah ini enggak cuma akad nikah saja ya Bapak Ibu. Ya. Masalah wudu, masalah ya kenapa? Aturannya sudah jelas, tidak bisa dinegosiasi. Ya, tidak bisa dinegosiasi. Ala sifatin makhsusatin ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan tata cara yang khusus. Ya, nanti tata cara khusus kita akan sebutkan dalam mandi ini. Dan dilakukan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Jadi membersihkan diri dengan mandi itu bisa menjadi bagian dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dilakukan sesuai dengan tuntunan, ya. Maka jemaah sekalian, hukumnya apa? Hukum mandi besar itu wajib. Ya, wajib. Karena ini mohon maaf ya Bapak Ibu, hampir ya bukan hampir ya, bisa jadi sebagian kecil dari masyarakat kita ini nikah hanya nikah saja. Ya. Enggak tahu apa yang dia lakukan setelah dia berhubungan dengan istrinya. Taunya habis itu wudu berangkat ke masjid, sholatnya enggak sah. Mandi pun juga tidak sekedar mandi, oh biasa mandi dari kecil terus mandi. Tapi ternyata dalam Islam ada tata cara yang telah ditetapkan dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil wajibnya ya mandi besar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi dalilnya Al-Qur'an, dasarnya adalah Al-Qur'an. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jikalau kalian semua ini dalam keadaan junub, maka bersucilah. Dan tafsir atau jumhur ulama tafsir kita, mayoritas ulama tafsir kita menafsirkan fattahharu ini dengan mandi besar, bukan dengan berwudu saja. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, dalam agama kita ini ada istilahnya dalam fikih itu halatul azmati wa halatu ar-rukhsati. Ada kondisi di mana kita harus mengamalkan semua syariat ini dengan sempurna. Ada waktunya juga di saat Islam ini memberikan keringanan. Jikalau kondisi kita tidak bisa tidak memungkinkan untuk melakukan yang sempurna. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sekarang ini kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat. Kena air tidak masalah, ya. Mandi juga tidak ada alangan. Tetapi memang kemudian dalam agama kita ketika udzur syar'i, ya, ketika ada halangan syariat berupa sakit, maka kewajiban mandi besar ini bisa menjadi tidak wajib dan bahkan menjadi rukhsah. Dan peristiwa itu pernah terjadi di zaman sahabat, di zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ada seorang sahabat dan mereka ini melakukan perjalanan keluar kota, ya, keluar dari Madinah, ya, lalu kemudian mereka melakukan perjalanan itu di musim dingin. Dan musim dingin ini termasuk bagian dari rukhsah. Ya, musim dingin itu jemaah sekalian, ya kita karena di Indonesia kita belum pernah merasakan musim dingin. Kalau sekarang ini anyep karena ada AC-nya ini ya. Atau kalau kita ini pagi tadi hujan pun kita masih bisa bisa masak air. Kalau yang pengen pakai air hangat masih bisa mandi. Atau mungkin pakai heater pendingin yang kemudian sekarang tinggal pencet aja itu ya. Tapi di zaman Rasulullah SAW tidak seperti hari ini. Kami dulu ketika kuliah di Arab Saudi musim dingin, dan sekarang musim dingin di sana. Sekarang kan bulan November, Desember ini, ya, itu Januari itu nanti puncak dingin ya. Itu sekarang nikmat ya. Kami mandi tinggal kerannya diputer udah hangat. Ya karena ada heater terpusat ya di kampus kami. Tidak perlu menyalakan seperti di hotel. Tapi di zaman Rasulullah SAW tidak seperti kita hari ini. Di musim dingin orang mau mandi itu luar biasa susahnya. Nah di peristiwa itu jemaah sekalian, ada seorang sahabat yang junub, singkat ceritanya. Padahal al-bari itu bardun khoris, ya, istilah dalam bahasa Arab itu dinginnya sangat menyengat. Dan mereka pada posisi di luar, karena itu diperintah oleh Rasulullah SAW untuk melihat gerak-gerik perjalanan musuh. Padahal posisinya tidak di dalam ruangan, posisinya di tenda, posisinya di tengah gurun pasir. Wah itu lebih dingin lagi Bapak Ibu. Ya saya pernah merasakan nih dinginnya Arab Saudi ya. Jadi pokoknya keluar rumah aja itu udah pakai jaketnya tebel, tutup telinga, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan itu masih dingin banget.
ya. Karena dinginnya Arab Saudi itu dingin yang menusuk tulang. Tapi memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu umrah ya di musim dingin di Mekah Madinah cenderung nikmat ya. Dinginnya tidak sedingin di kota lain. Ya. Walaupun tetap kerasa dingin jamaah sekalian ya. Nah, bisa dibayangkan ya. Ya, kalau nggak dibayangkan juga nggak apa-apa ya. Bagaimana dinginnya orang di tengah padang pasir itu yang anginnya bertiup kencang. Qadarullah sahabat ini kemudian junub. Ya. Karena mimpi basah. Lalu dia bertanya pada teman-temannya, sesama sahabatnya, ini gimana nih? Dinginnya banget gini, saya nggak bisa sholat ini kalau nggak mandi. Maka kemudian, iya sahabat bilang nih, kamu kalau nggak mandi nih nggak sah sholatnya, kamu harus mandi. Wah tapi dingin sekali nih, nggak ada air hangat di tengah padang pasir, nggak bisa masak air. Oh ya, intinya segala macam nggak bisa. Akhirnya, ya kamu harus mandi, gimana lagi? Akhirnya sahabat ini pun mandi jamaah sekalian. Dan ternyata orang kedinginan itu bisa mengantarkan kepada kematian. Qadarullah masya'a fa'al, sahabat ini meninggal dunia. Disampaikanlah kabar itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dalam makna hadis itu kemudian beliau mengatakan, kenapa tidak kalian suruh teman kalian itu tayamum saja atau berwudu saja, tidak harus mandi. Kenapa? Karena musim dingin yang kalian lalui di saat kalian di tengah padang pasir itu sudah bisa menjadi udzur syar'i. Karena syariat ini ada untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mengantarkan kepada kematian. Gitu ya. Maka kemudian dari peristiwa itu jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, peristiwa yang terjadi itu karena kematian seorang sahabat disebabkan dia dipaksa harus mandi di saat musim dingin di tengah padang pasir itu. Ini kemudian menjadi istinbat hukum para ulama Islam bahwa ada rukhsah, ada keringanan dikala kondisi seseorang tidak memungkinkan untuk mandi besar. Ya, termasuk ya dari orang sakit tadi. Oh ya. Maka kembali ke sini Bapak Ibu yang hormati, kita sebutkan memang hukum asalnya bahwa mandi junub itu wajib. Tapi kita sebutkan tadi ada kondisi rukhsah di mana ketika seseorang tidak mungkin melakukan itu karena ada alasan syar'i, ada udzur syar'i. Dan alasan syar'i yang membolehkan untuk tidak mandi besar karena sakit, karena orang dalam kondisi safar tadi, dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi kalau masih memungkinkan maka tidak ada rukhsah. Harus dilakukan secara sempurna. Jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tadi apa saja yang menyebabkan mandi junub itu menjadi wajib. Sudah kita sebutkan tadi di awal. Yang pertama adalah khurujul maniyyi min makhrajihi. Ya. Yang pertama adalah keluarnya sperma bagi laki-laki. Ya, kalau di sini disebutkan juga bagi wanita. Berdasarkan pada ayat yang kita bacakan tadi, wa in kuntum junuban fatahharu di surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ketika ada seseorang yang bertanya, ya berkaitan dengan keluarnya air mani ini atau sperma, hal 'alal mar'ati ghassala idza ihtamalat qala na'am idza ra'at al-ma. Ya. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah seorang wanita juga wajib mandi besar kalau dia mimpi? Ya, mimpi basah maksud kita ya. Maka Rasulullah bersabda, ya, na'am idza ra'at al-ma, jika dia melihat air yang keluar. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu yang kalau hormati, saya dan kita semua ya
Dan ini aturan syariat ya. Orang mimpi itu kadang dia tahu, kadang dia tidak tahu apa yang dia mimpikan, apa yang dia lihat dalam mimpinya. Ya. Tapi kemudian dalam bahasan fikih kita ini kaitannya dengan keluarnya air ya, atau kita sebut tadi sperma atau air mani, walaupun kita tidak merasa mimpi ya, tetapi kemudian mendapati air keluar dan air itu adalah air sperma maksud kami, mohon maaf, maka tetap diwajibkan untuk mandi besar. Dan sampaikan pada putra putri Bapak Ibu semua ya. Apalagi yang sudah balik ya. Karena kadang bocah itu malas hadis juga, apalagi kalau dingin ya. Anak saya juga sudah mulai balik Bapak Ibu, bahkan dia sudah bertanya. Dan ini bukan hal yang aib untuk diceritakan pada anak-anak kita. Agar apa? Agar sholatnya juga benar. Karena kesempurnaan sholat itu tadi berhubungan, kalau itu dikaitkan dengan kewajiban hadas besar tadi untuk mandi besar, maka harus disampaikan. Jadi anak saya yang sekarang kelas 3 SMP, saya tanya, kamu sudah mimpi basah belum? Sengaja saya tanya, Pak. Ada obrolan di rumah saya dengan anak-anak saya dengan masalah ini. Ya, dalam masalah fikih ya. Terus kamu ngapain? Ya pernah Bi katanya. Cairannya seperti apa? Saya tanya Bapak Ibu. Karena dalam mohon maaf yang keluar dari kita ya, dari dubur kita atau kubul kita itu kan macam-macam. Ada air mani, ada air madhi, ada air wadi. Dan ini semua hukumnya berbeda-beda dalam mensikapinya. Kalau air mani tadi Bapak Ibu, ya tadi yang kita keluar, mohon maaf, ini karena pembahasan fikih ya. Mohon maaf saya harus mengucapkan ini ya. Itu walaupun tidak terasa, mohon maaf, tidak terasa nikmat, tetapi cairannya ada ya, itu tetap ada hukumnya wajib untuk mandi besar. Kalau madhi ya, madhi itu adalah cairan yang keluar, cair seperti air ini ya, bukan kental ya. Dia walaupun cuma satu tetes ya, walaupun cuma satu tetes air madhi ini, karena syahwat biasanya, dan mengenai mohon maaf pakaian dalam kita, maka itu najis, tetapi tidak ada kewajiban mandi besar. Ini ya. Kalau wadi adalah cairan yang keluar setelah orang buang air kecil. Makanya mohon maaf, orang yang buang air kecil ya harus dituntaskan sebersih-bersihnya. Ketika kemudian ada cairan yang keluar setelah kencing, mohon maaf, buang air kecil, maka itu namanya wadi. Dan wadi ini najis, harus ganti pakaian, tapi tidak wajib mandi besar. Jadi ada cairan yang keluar dari kubul kita ini, yang sikap atau penyikapannya dalam syariat berbeda-beda ya. Dan ini semuanya berhubungan dengan kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah mahdhuh kita. Kalau najis harus ganti. Kalau memaksa tetap sholat, maka sholatnya tidak sah, walaupun cuma satu tetes. Kalau itu madhi. Kalau dia mani, mohon maaf, maka tidak hanya sekedar. Nah, kalau madhi wadi itu najis, tidak mewajibkan mandi besar, tapi harus ganti pakaian dan mungkin wudu lagi. Tapi kalau mohon maaf sperma atau mani, dia zatnya tidak najis, tetapi wajib untuk mandi besar. Beda ya Pak ya? Ya. Nah, ini sampaikan pada putra putri jenengan pun sepuh biasa gitu. Ngomong sepuh kadang iya kan, males ganti Pak, padahal itu najis, nggak sah sholatnya. Oh, ya. Jadi ini yang keluar dari tadi. Maka di sini disebutkan ya, mimpi basah itu baik laki atau perempuan. Dan ini yang bertanya adalah, mohon maaf, yang bertanya pada Rasulullah seorang sahabiah. Bukan, seorang laki-laki yang menanyakan tentang wanita. Jadi sampai tadi pertanyaannya, ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati
Ghassala idza ihtalamat? Qala na'am idza ra'at al-ma. Apakah bagi wanita juga wajib mandi besar kalau dia bermimpi basah? Kata Rasulullah, iya wajib mandi besar kalau memang ada cairan yang keluar. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, orang mimpi tapi tidak basah, ya kan? Berarti tidak wajib mandi. Pastikan harus basah, Pak. Iya. Gini apa betul, Pak? Pernah belum jenengan mimpi nikmat tapi nggak basah? Saya pernah, saya jujur aja kan, Ibu. Pernah mimpi tapi nggak basah, cek nggak basah. Kadang ada keraguan dalam hati ini, jangan-jangan ini benar nggak ini? Dicek betul itu. Karena apa? Habis ini kita mau sholat subuh nih. Habis sholat subuh nanti sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dari pagi kok belum mandi besar, maka duhur, subuh, duhur, asarnya tuh. Kalau sehari itu nggak mandi, wah ini berarti sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sempurna. Ini begitu ketat Bapak Ibu dalam agama kita. Bagaimana agar ibadah kita sempurna, maka kita ikuti apa yang ditetapkan dalam agama kita, terutama dalam masalah ibadah. Dan kita setiap hari akan sholat, dan setiap hari kita harus menjaga diri kita dari hadas besar ataupun hadas kecil, juga dari najis. Ya. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang kedua adalah mohon maaf karena ini bahasa fikih ya Bapak Ibu. Ini bukan aib, bukan corok juga, tapi ini ilmu. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba wa massal khitanul khitana wajabal ghusl. Jika ketika empat bagian itu telah bertemu, ya. Lalu kemudian bersentuhan antara satu khitan dengan khitan berikutnya, maka dia wajib mandi. Ya. Bapak Ibu paham nggak di sini? Kalau paham, saya cukupkan dengan terjemahan seperti itu. Kalau nggak paham, saya jelaskan sedikit. Ya. Jadi Rasulullah ini mengabarkan dari sabda Rasulullah, hadisnya sahih dalam riwayat Imam Muslim. Ini ilmu. Ya. Rasulullah mengabarkan jika keempat bagian itu bertemu. Keempat bagian itu maksudnya adalah dua kaki laki-laki, dua kaki perempuan. Bersentuhan, bertemu, maksudnya ini adalah Rasulullah bukan menggambarkan tapi menjelaskan orang dalam berhubungan intim. Lalu kemudian, mohon maaf, kedua kemaluan itu bersentuhan. Ya, Rasulullah menggunakan sabdanya, ya, ini saya kemeringat mau cerita gini Bapak itu, masal khitanu khitana, ya, bersentuhan saja, mohon maaf, maka sudah wajib mandi besar. Bersentuhan. Saya tidak perlu praktekkan ya Pak ya nanti. Dan belum ketemu, hanya bersentuhan di luar, maka itu sudah wajib mandi besar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi walaupun tidak keluar spermanya, mohon maaf, tidak sampai masuk dan hanya bersentuhan, maka itu sudah wajib mandi besar. Jadi ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini hukum dalam ketentuan syariat agama kita. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan tambahan. Lakinna la yajibul ghuslu fi hadhil halati illa ala ibni asyarin au binti tis'atin fama fawqahu. Karena ini pembahasan fikih Bapak Ibu. Ditambah catatannya, ya, kalau itu terjadi, ya, persentuhan tadi terjadi bagi anak-anak yang masih berusia 10 tahun atau anak laki-laki berusia 10 tahun atau anak perempuan berusia 9 tahun, tidak ada kewajiban untuk mandi besar. Ya. La yajibul ghuslu fi hadhil halati illa ala ibni asyar aw binti tis. Ya, maaf. Kebalik Bapak Ibu. Maksud saya malah kebalik. Jadi kalau ya itu terjadi pada anak di usia minimal 10 tahun laki-laki
dan minimal 9 tahun bagi wanita, maka sudah wajib mandi besar. Ya, maksudnya itu bukan tidak wajib. Jadi itu kan batasan mumayyiz. Ya kita pernah sampaikan ada anak itu dilatih untuk sholat, dilatih untuk wudu dengan benar, itu usia mumayyiz. Usia mumayyiz itu adalah usia 10 ya ke atas. Mulai dari usia 10, 11, 12, nanti kemudian 15 kan balik. Ya. Jadi kalau dia sudah berusia 9 atau 10, mohon maaf, kok melakukan hal semacam itu, maka dia sudah wajib mandi besar. Dan kita dihadapkan dengan kondisi yang memprihatinkan di negeri kita yang kita cintai. Anak-anak SD sudah main kuda-kudaan. Anak-anak SD yang nggak ngerti apa-apa sudah melakukan apa yang lainnya dilakukan oleh suami istri yang sah. Pacaran itu, anak SMP, anak SMA, dan dia nggak ngerti hukum dalam syariat agama kita itu. Udah perbuatannya zina, dan itu dosa besar, dan orang tuanya ada yang bangga nih, paling payah itu, paling parahnya orang tuanya bangga itu anaknya laku, kan? Ini repotin orang tua kayak gini nih pak, hisabnya berat itu ya. Ditambah lagi dia nggak ngerti dalam sisi fikihnya. Dia dosanya udah dosa besar, habis itu dia anggap itu hal biasa. Nggak mandi besar, tata cara mandinya juga nggak bener. Ya. Jadi kalau ada yang usia segitu, dan itu 9 tahun, 10 tahun memang sudah mumayyiz. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita anak segitu Bapak Ibu, usia 9, 10 itu pisah ranjang dengan orang tuanya. Jangan satu kamar, karena sudah mumayyiz, sudah ngerti, sudah memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hati-hati ini Bapak Ibu. Ya. Saya pernah menegur orang tua karena saya bertamu ya, karena saya melihat auratnya. Saya tegur si bapak itu, Pak, itu nggak boleh kayak gitu. Dia itu kalau mau wudu, mohon maaf, lepas semua anggota badannya, lepas pakaian Bapak Ibu, dan berjalan seperti biasa di hadapan anak-anaknya. Lah saya kan tamu kan nggak ngerti ya. Ini bapak ini ya Allah. Saya sebagai tamu langsung menegur Pak, karena saya paham syariat. Aurat harus ditutup walaupun pada anaknya sendiri. Makanya Bapak Ibu juga kalau ada orang tua membuka auratnya di hadapan anaknya, apalagi sudah mumayyiz. Usia 9 tahun, 10 tahun dia udah ngerti Pak. Sudah ada hasrat, udah ada rangsangan pada dirinya itu. Maka kenapa Rasulullah menyuruh kita ini untuk pisah ranjang dengan anak-anak kita. Walaupun Bapak Ibu sayang dan cinta pada anak jenengan, nggak boleh usia 10 tahun tidur bareng jenengan, itu nggak boleh. Harus dipisah. Mau laki-laki mau perempuan. Ya. Dan ini bahaya nih. Ya. Dan naudzubillahi min dzalik, peristiwa yang terjadi di hari kita di hari ini itu sangat menyedihkan. Ada anak memperkosa ibunya sendiri. Karena ibunya saking sayangnya. Saking sayang pada anaknya itu. Menyedihkan Bapak Ibu. Atau sebaliknya, ada ayah yang memperkosa anak gadisnya sendiri, anak kandungnya sendiri. Ya. Karena mereka apa? Tidurnya bareng. Ya. Kita udah dewasa ya Bapak Ibu. Usia segitu itu udah. Kakak beradik juga begitu. Ya, jangan digabung anak yang kakaknya laki-laki udah kuliah, adiknya SMA perempuan tidur satu kamar. Enggak boleh itu sudah. Orang tua ini harus memisahkan. Makanya kalau punya anak perempuan udah mikir, iki kamare kudu tambah. Kamarnya harus tambah Bapak Ibu. Dan tidak sedikit naudzubillah min dzalik. Kita ini sedih hari ini. Banyak norma-norma kejahatan yang terjadi. Perzinaan itu tidak hanya karena pacaran. Perzinaan bisa kakak beradik, kandung. Karena orang tua yang membiarkan mereka tinggal satu kamar. Ngeri Pak. Ngeri sekarang. Zaman panjenengan kan gak ada Android, gak bisa akses YouTube semudah sekarang Bapak Ibu. Wong saya aja dulu tahun 97-an ya, itu juga mau akses internet itu harus ke warnet. Itu pun yang didit dan enggak didit enggak punya. Nah, sekarang itu tiap hari nih Bapak Ibu. Enggak buka yang ini aja bisa muncul yang tidak baik, yang seronoh, yang itu tidak layak dilihat oleh anak-anak kecil. Oleh karena Bapak Ibu yang kalau hormati, ini tadi walaupun ya tidak keluar air mani, hanya bersentuhan dua alat kelamin itu, maka sudah wajib mandi dengan batas minimal usia 9 tahun. Ya.
Kalau bapak ibu putra putrinya sudah gede berarti cucunya itu. Ya, jadi kita ini perlu juga waspada. Kalau anak saya masih kecil dan saya jaga betul itu bapak ibu. Ya, anak apalagi aduh berarti umum. Sekarang itu pendidikan pada anak kita. Ya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang ketiga yang wajib mandi besar. Ini kan kaitannya dengan siapa saja wajib mandi besar tadi, wajib untuk mandi junub tadi. Yang ketiga adalah Islamul kafiri walau murtaddan. Islamnya seorang yang orang kafir yang masuk Islam, ya. Islamnya non muslim walaupun dia dulunya murtad. Ya, jadi non muslim Yahudi, Nasrani, ya, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, dinamisme, animisme, yang kemudian dia akan masuk Islam dengan berikrar syahadat, maka setelah itu atau bahkan di sini ada dua pendapat, apakah sebelum syahadat ataukah setelah syahadat. Maka jumhur mayoritas ulama fikih menyebutkan sebelum bersyahadat. Ya. Walaupun dalam kondisi tertentu ada dulu ya sahabat yang mandinya setelah syahadat. Tapi intinya ya mau sebelum atau setelah bersyahadat tetap harus mandi besar. Nah, kalau sebelum mandi besar maka berarti dia harus belajar dulu. Ya, kami dulu juga ketika membimbing orang mau masuk Islam, karena dia nggak ngerti apa-apa, maka boleh dilakukan setelah bersyahadat. Jadi setelah dia bersyahadat, maka setelah itu kita kasih tahu saja, Pak, habis ini Bapak harus mandi besar. Bagaimana caranya? Niat mandi besar. Habis niat mandi besar, nanti Anda berwudu seperti wudu dalam sholat. Bagaimana cara wudu? Jadi saat itu juga kita ajarkan cara wudunya. Oh ya, cara wudunya setelah begini nanti kemudian mengguyur semua anggota badan. Tidak boleh ada yang terlewat dari anggota badan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, walaupun dia murtad itu maksudnya apa? Dia dulu seorang muslim, murtad, mau masuk Islam lagi sama. Dia harus bersyahadat lagi kan? Dan dia juga harus mandi besar lagi. Ya. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Qais ibni Asim hina aslama ayyaghtasila. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, Rasulullah SAW memerintahkan Qais bin Asim ya untuk kemudian dia mandi besar ketika dia hendak masuk Islam atau setelah dia bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Yang keempat adalah inqita'u damil haidhi wan nifas. Ya, selesai dari haid dan nifas. Ya. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza aqbalti al-haidata fada'is salata, wa idza adbarti faghtasili wa shalli, wan nifasu kal haidhi bil ijma'." Ya. Bapak Ibu yang kalau hormati, ya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, wahai Fatimah binti Abi Hubaish, bukan Fatimah binti Rasulullah, idza aqbaltil haidata, jika engkau datang masa haidmu, fada'i shalah, tinggalkan salat. Tidak ada qadha salat bagi wanita yang haid ataupun nifas. Wa idza adbarti faghtasili, jika selesai dari haidmu maka mandilah. Dan dimaksud mandi sini adalah mandi besar. Wa sholli lalu laksanakanlah atau dirikanlah salat ya. Dan tentu Bapak Ibu yang kalau hormati, kita sampaikan dan kita jelaskan, dan tentu para ulama juga menjelaskan berkaitan dengan haid dan nifas ini, bahwa tidak ada batas minimal waktu haid, juga tidak ada batas minimal waktu haid. Batas standarnya adalah 6-7 hari. Dan semua wanita ya sesuai dengan kebiasaannya, siklus haidnya.
Ya. Dan ini ilmu bagi bapak-bapak juga. Jangan sampai tahu istrinya kebiasaannya 6 hari, 7 hari tapi masih belum mau sholat. Kok lah belum, padahal sudah biasanya 6 hari. Ya. Atau tadi menunggu waktu. Maka berkaitan dengan haid ini pernah kita sampaikan, sekedar mengulang kembali, kalau ada wanita haid kemudian dia bersih haidnya sebelum tenggelamnya matahari, maka dia segera untuk mandi besar dan melaksanakan sholat duhur dan asar sebelum tenggelamnya matahari. Jadi tidak ditunda setelah tenggelamnya matahari, bersegera untuk sholat. Karena tadi Rasulullah mengabarkan pada sabdanya ini, faksili wasolli, faksili wasolli. Jadi hukumnya, lafadz hadisnya perintah Bapak Ibu, segera mandi besar, segera sholat, tidak ditunda lagi. Begitu juga ketika ada wanita, mohon maaf, yang sudah bersih dari haid dan nifasnya, sama. Karena hukum haid dan nifas ini hukumnya sama secara ijma' kaum muslimin. Seandainya bersih dan sudah bersih sebelum terbitnya matahari atau sebelum daktaknya waktu fajar, bukan terbitnya matahari tapi sebelum fajar shadiq atau sebelum masuknya waktu subuh, maka segera dia mandi dan dia melaksanakan sholat maghrib dan isya. Oh ya, karena itu masuk di waktu malam hari. Ya, tidak ada batas minimal, itu maksudnya gini, ada wanita yang haidnya itu memang nggak teratur. Ya, dan ini tidak 1-2. Ada yang memang tidak ada batas maksimal, karena memang ada wanita yang haidnya lamanya luar biasa. Ya. Bahkan ada wanita yang tidak haid, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini makanya juga tidak ada batas usia. Tidak serta-merta wanita yang sudah 50 tahun kemudian menipis, belum tentu. Kadang ada nenek-nenek usia 60 tahun masih bisa melahirkan anak, berarti dia masih punya haid dan dia masih subur. Ya, makanya ini itu yang rata-rata. Iya. Artinya kalau melihat yang rata-rata benar. Oh ya, rata-rata masa haidnya 6-7 hari, rata-rata wanita menipis berapa, Bu? 50 berapa, Bu? Ya, itu hanya rata-rata, tapi tidak ada batas maksimal dan minimal. Ya. Termasuk juga nifas, yang rata-rata wanita nifas itu 40 hari. Itu rata-rata. Tapi ada yang tidak ada batas minimal. Ada wanita, dan kita dapati karena kita ditanya, ada wanita yang habis melahirkan cuma 12 hari sudah bersih. Ini bagaimana? Apa nunggu 40 hari? Enggak. Kalau udah 12 hari, ini anak pertama misalnya. Kok 12 hari bersih tidak keluar darah nifas lagi? Ya sudah, mandi, sholat. Ya, maka tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Karena ada wanita yang nifasnya itu 2 bulan, dan itu juga pernah disampaikan pada kami. Tapi rata-ratanya adalah kurang lebih 40 hari. Ya. Apalagi kalau sudah anak kedua, anak ketiga, ya sudah tahu. Oh, siklus nifasnya ternyata standar misalnya 40 hari. Ya sudah, berarti anak kedua nanti 40 hari. Jadi nanti kalau punya anak kedua, kok tanggal 15 hari sudah berhenti, tunggu dulu. Karena apa? Ketika bayi anak pertama dulu 40 hari. Ini namanya siklus haid. Untuk kemudian dipastikan ya kapan bersihnya, dan itu yang tahu setiap wanita berbeda-beda ya, sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Nah, ketika selesai dari haid, ketika selesai dari nifas, maka wajib untuk mandi besar. Yang kelima, yang wajib untuk mandi besar adalah orang yang meninggal dunia, dimandikan. Kalau ini bukan mandi sendiri ya. Kalau mandi sendiri ya nggak jadi mati berarti. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada ibnatihi Zainab hina tuwfiyat, ya, ketika Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putri beliau. Ya, jadi Bapak Ibu yang hormati, Rasulullah itu tidak ikut memandikan putrinya. Ya. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memandikan istrinya. Jadi ini nyun sewu, jangan sampai nanti
anaknya Rika semua enggak. Karena anaknya Rika tapi kan udah dewasa, Pak. Ya, tetap enggak boleh melihat aurat walaupun itu anak kandung sendiri. Kecuali pada batasan syar'i yang sudah dibolehkan. Tapi kalau suami istri boleh. Jadi kalau nanti bapak atau ibu mau meninggal wasiat, nanti yang mandikan suami saya. Atau ibu meninggal nanti wasiat, nanti yang mandikan istri saya saja. Yang lain nggak boleh. Kalau di kita itu orang mandi malah ditonton ya Pak. Ini gimana sih Pak? Saya juga heran itu. Di kita itu ada benar yang meninggal perempuan, tapi ibu-ibu itu pada lihat semua. Ini kan nggak boleh juga ya Bapak Ibu. Yang berkepentingan saja yang memandikan saja yang lihat. Karena saya tanya sih kepada orang ya, kenapa kok pada wanita ini pada nonton? Karena pengen lihat aja, lo nggak boleh. Ya. Walaupun kita sesama laki-laki ya Pak, melihat aurat kita ini juga aib. Nggak boleh. Ibu juga begitu, sesama wanita saling melihat auratnya, nggak boleh. Oh ya. Walaupun dia seorang jenazah, harus ditutup itu Bapak Ibu. Harus ditutup auratnya. Nah ini sudah dipagar gitu ya. Saya tuh heran ini kok kenapa pada masuk? Yang memandikan siapa? Bahkan saya sempat negur orang. Ya, ini nyon sewu ibu-ibu siapa yang mandikan? Siapa biasa mandikan? 3 orang. Loh, yang lain kenapa mau masuk? Jangan masuk. Enggak apa-apa. Kebiasaan kami di sini pada masuk. Loh, ngapain masuk? Ya, pengen lihat aurat orang malah dosa kita ini. Apalagi kakak beradik Bapak Ibu. Aja Rasulullah SAW saja. Ini jadikan Rasulullah berperintahkan pada para wanita yang akan memandikan putrinya Zainab binti Rasulullah, anak barep ya, putri barepnya Rasulullah itu. Ketika meninggal dunia Rasulullah enggak memandikan, tapi Rasulullah perintahkan kepada para wanita itu sahabiat untuk memandikan. Ya. Iksiluha bima'i wasidrin ya. Ya, jadi ini apa yang ada dalam hadis ini, apalagi Bapak Ibu yang kalau hormat ini kan hadisnya sahih Bukhari Muslim. Ya, bahwa Rasulullah mengajarkan walaupun itu putri sendiri, ya anak kandungnya sendiri, beliau tidak memandikan. Apalagi kakak beradik. Apalagi laki-laki lain, enggak mungkin. Jadi kalau ada seorang wanita meninggal dunia, yang boleh memandikan dari laki-laki hanya suaminya saja. Yang itu pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib pada Fatimah. Kakak kandung nggak boleh, ayah kandung nggak boleh. Atau kalau tidak laki-laki hanya wanita saja, ibunda sendiri, saudara kandungnya sendiri. Begitu juga sebaliknya, kalau yang meninggal laki-laki nggak boleh saudara perempuannya yang memandikan. Yang boleh mandikan hanya istrinya. Kalau itu dari kalangan wanita, ya. Atau laki-laki saja. Apalagi yang tidak ada hubungan, yang ada hubungan darah saja nggak boleh. Ada hubungan pernikahan yang dibolehkan, apalagi yang tidak ada hubungan apa-apa. Jelas ini tidak dibolehkan, ya, kecuali sesama jenis. Itu pun harus menutup auratnya, Pak. Jadi mohon maaf, memandikan jenazah itu enggak dibuka, enggak, tapi ditutup bagian auratnya dengan handuk. Hanya dengan sarung tangan kemudian dibersihkan, tidak kemudian dibuka begitu, enggak. Ya, karena untuk menjaga aurat masing-masing juga, walaupun dia jenazah, tetap kita beradab kepada jenazah tersebut. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi 5 ya kondisi dan 5 orang ya kalau kita boleh sebut yang wajib mandi besar ya. Dan bagaimana tata cara mandi besar ya, dan apa saja yang sunnah yang bisa dilakukan bagi orang yang mandi besar, dan hukum apa saja yang masih berhubungan dengan mandi besar ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya sendiri dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Lebih kurangnya saya mohon maaf, wallahu taala alam. Kami kembalikan kepada pembawa acara.